Halo, nama saya Halinjuna Saputri, saya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Untuk video ini direkam sebagai syarat ujian tengah semester dari mata kuliah International Skill. Nah, terdapat pernyataan dari Gandhi, yaitu if you want to change the world, start with yourself. Nah, menurut saya hal ini benar, karena ketika melalui tindakan-tindakan kita, meskipun itu tindakan kecil, tapi itu bisa berdampak bagi sekitar kita. Dan jika tindakan kita bisa diterima positif oleh masyarakat atau orang-orang lain di sekitar kita, dan juga mereka bisa menerapkannya di kehidupan mereka, maka kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk pengalaman pribadi adalah saya adalah orang yang mempunyai kebiasaan untuk merapikan atau membersihkan meja atau alat-alat makan atau piring yang sudah saya gunakan. Nah, hal ini juga saya terapkan ketika saya makan di luar. Saya suka untuk mengumpulkan piring supaya lebih mudah dibawa oleh pekerja-pekerja. Nah, mungkin ini terkesan sederhana dan juga mungkin saja tidaklah penting bagi orang-orang lain. Tapi menurut saya hal ini bisa menjadi sebuah bentuk pertolongan kecil untuk meringankan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja di tempat makan tersebut. Dan hal ini juga diterapkan oleh teman-teman saya ketika kami makan di luar. Nah, menurut saya jika hal ini bisa diterapkan atau bisa dilakukan oleh orang lain, maka akan semakin banyak para pekerja yang semakin terbantu pekerjaan mereka. Dan juga komitmen saya adalah saya ingin menjadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar saya dimanapun saya berada dan dimanapun saya tinggal. Lalu cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang data analis, dan jika diberikan kesempatan di dalam 10 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang ahli dalam data analis di dalam perusahaan yang sedang saya kerjakan. Lalu pentingnya interpersonal skill. Menurut saya, mengapa penting? Karena ketika kita ingin meningkatkan skill interpersonal kita harus bisa mengenali diri kita terlebih dahulu. Dan jika kita sudah mengenal diri kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita. Maka dari itu kita bisa meningkatkan atau mengembangkan kelebihan kita, dan kita bisa belajar untuk menutupi kekurangan kita. Mungkin saja hal itu bisa menjadi berguna di masa depan untuk kita. Lalu konsep diri saya adalah tipikal orang yang lebih suka mendengarkan daripada berbicara, karena saya tidak memiliki banyak kemampuan untuk berbicara atau berkata-kata di depan orang. Maka dari itu saya lebih suka mendengarkan, dan juga saya bisa memiliki ketelitian yang tinggi ketika sedang diperhadapkan oleh tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidup saya. Lalu kualitas pemimpin yang baik menurut saya adalah orang-orang yang memiliki tingkat atau memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan juga kemampuan berkomunikasi yang baik. Tanggung jawab dan kejujuran juga tidak kalah penting. Lalu pengalaman bekerja dengan anggota kelompok yang mungkin saja tidak disukai. Saya memiliki pengalaman ketika sedang ada tugas kelompok. Ketika sudah diberikan tugas tersebut dan sudah dibagikan data untuk setiap anggota kelompok, semua sudah menerima tugas tersebut dengan baik dan dengan lapang dada. Nah, ketika dalam proses pengerjaan tiba-tiba ada yang tidak mengerjakan ketika sudah dekat dengan deadline. Nah, maka dari itu mau tidak mau anggota kelompok lain yang harus mengerjakan supaya tugas itu selesai dan juga bisa mendapatkan nilai. Nah, lalu tips menjadi komunikator yang baik menurut saya adalah kemampuan mendengarkan harus diutamakan, karena ketika kita bisa mendengarkan cerita dari teman kita, dari rekan kerja kita, maka kita bisa merasakan atau kita bisa memberikan saran yang diperlukan jika mereka perlu saran. Lalu mengapa mendengarkan lebih penting dari berbicara? Menurut saya hal ini lebih penting karena kemampuan mendengarkan itu tidak semua orang bisa kan, dan juga orang lain seringkali tidak merasa
percaya untuk terbuka pada orang. Maka sebagai seorang yang ingin membangun sebuah kepercayaan dengan orang lain, maka teknik mendengarkan ini adalah hal yang penting. Dan jika kita sudah mendengarkan, kita bisa mengetahui atau kita bisa tahu dari sudut pandang orang tersebut, dan juga kita bisa membaca situasi, dan mungkin saja kita bisa memberikan saran yang pas dengan suasana yang ada. Lalu setelah mendengarkan, kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, dan juga kita bisa meningkatkan empati kita, dan juga bisa menghindari dari kesalahpahaman. Nah, melalui mendengarkan juga hubungan bisa semakin lebih terjalin hangat dan juga bisa saling menghargai. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.